Bayangkan, di tengah gemerlap kota yang tak peduli, ada seorang gadis yang air matanya jatuh membasahi jembatan. Mengapa? Stefani berdiri di jembatan penyeberangan. Angin malam mencengkeram rambutnya yang tergerai. Lampu-lampu kota berkelip-kelip di bawah sana, tapi tak mampu menghangatkan hatinya yang membeku. Ia merasa seperti sebutir debu di tengah lautan manusia, terombang-ambing tanpa arah. Kegagalan demi kegagalan menghantamnya. Mimpi-mimpi yang dulu ia genggam erat kini terasa seperti ilusi belaka. Ia kalah. Kalah oleh kerasnya kehidupan. Kalah oleh ekspektasi yang tak terpenuhi. Kalah oleh dirinya sendiri. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya yang pucat. Jembatan ini, saksi bisu kesedihannya, seolah ikut merasakan beban yang ia pikul. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menangis, meratapi nasib yang terasa begitu pahit. Ia bertanya-tanya, apakah ada harapan untuknya? Apakah ada cahaya di ujung lorong gelap ini? Atau ia akan terus terperangkap dalam lingkaran kesedihan yang tak berujung? Stefani merasakan tubuhnya bergetar hebat, bukan hanya karena dinginnya malam, tapi juga karena keputusasaan yang mencengkeram jiwanya. Ia merasakan tubuhnya bergetar hebat, bukan hanya karena dinginnya malam, tapi juga karena keputusasaan yang mencengkeram jiwanya. Pikirannya melayang pada masa lalu, pada impian-impian yang dulu ia rajut dengan penuh semangat. Ia ingat bagaimana ia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal. Karyanya menginspirasi banyak orang. Namun, kenyataan berkata lain. Naskahnya ditolak berulang kali. Semangatnya perlahan memudar. Ia juga ingat bagaimana ia bermimpi memiliki keluarga bahagia, dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Namun, hubungan cintanya kandas di tengah jalan, meninggalkan luka yang menganga di hatinya. Ia merasa gagal dalam segala hal, tidak berguna, tidak berarti. Ia bertanya-tanya, apa yang salah dengan dirinya? Mengapa ia selalu gagal? Mengapa kebahagiaan selalu menjauhinya? Stefani mencoba mengingat kata-kata motivasi yang sering ia dengar, tentang bangkit dari keterpurukan, tentang belajar dari kesalahan. Namun, kata-kata itu terasa hampa, tidak mampu menembus dinding keputusasaan yang mengelilinginya. Ia merasa terlalu lelah untuk bangkit, terlalu sakit untuk mencoba lagi. Ia ingin menyerah, menghilang dari dunia ini, dan mengakhiri semua penderitaan. Di tengah kesedihannya yang mendalam, Stefani merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seolah ada seseorang yang memperhatikannya. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak melihat siapapun. Ia mengira hanya perasaannya saja. Namun, perasaan itu semakin kuat. Ia merasa ada sepasang mata yang menatapnya dengan penuh perhatian. Ia kembali menoleh ke sekeliling, dan kali ini ia melihat seorang pria tua berdiri tidak jauh darinya. Pria itu tersenyum padanya dengan ramah. Tidak ada sedikit pun kesan menghakimi di wajahnya. Stefani merasa bingung. Siapa pria ini? Mengapa ia tersenyum padanya? Apakah ia tahu apa yang sedang ia rasakan? Stefani mencoba mengabaikan pria itu, tapi ia tidak bisa. Tatapan pria itu seolah menariknya, memaksanya untuk berinteraksi. Akhirnya, Stefani memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa Anda?" Pria itu menjawab dengan suara yang lembut, "Saya hanya seorang pengembara." Stefani mengerutkan keningnya. "Pengembara? Apa maksudnya?" Pria itu melanjutkan, "Saya sudah lama berkeliling dunia, melihat banyak hal, bertemu banyak orang. Saya tahu bagaimana rasanya sakit, bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya putus asa." Stefani terkejut. Bagaimana pria ini bisa tahu apa yang sedang ia rasakan? Apakah ia seorang peramal? Pria itu tersenyum lagi, seolah bisa membaca pikirannya. "Saya bukan peramal," katanya. "Saya hanya seorang manusia yang pernah merasakan hal yang sama seperti Anda." Stefani terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seolah ada seseorang yang benar-benar memahaminya, tanpa perlu ia menjelaskan apapun. Pria itu mendekatinya dan duduk di sebelahnya di bangku jembatan. "Kenapa kamu menangis?" tanya pria itu dengan lembut. Stefani terisak dan mulai menceritakan semua masalahnya kepada pria itu. Ia menceritakan tentang kegagalannya dalam mencapai impian, tentang patah hatinya, tentang rasa putus asanya. Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ia tutupi.
Pria itu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela sedikit pun. Ia hanya mengangguk-angguk sesekali, menunjukkan bahwa ia mengerti apa yang sedang Stefani rasakan. Ketika Stefani selesai bercerita, pria itu berkata dengan tenang, "Semua orang pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Itu adalah bagian dari perjalanan." Stefani menatap pria itu dengan bingung. "Tapi, saya sudah terlalu lama mengalami masa-masa sulit," katanya. "Kapan saya bisa bahagia?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan. Kebahagiaan itu ada di setiap langkah yang kamu ambil, di setiap tantangan yang kamu hadapi, di setiap pelajaran yang kamu pelajari." Stefani mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud pria itu. "Maksud Anda?" tanyanya. Pria itu menjelaskan, kebahagiaan itu bukan tentang mencapai impian, tapi tentang menikmati prosesnya. Kebahagiaan itu bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang menghadapinya dengan berani. Kebahagiaan itu bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mensyukuri apa yang sudah kamu miliki. Stefani mulai memahami apa yang dimaksud pria itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada tujuan akhir, sehingga ia lupa menikmati perjalanan. Ia terlalu takut menghadapi masalah, sehingga ia tidak pernah belajar dari kesalahan. Ia terlalu iri dengan orang lain, sehingga ia lupa mensyukuri apa yang sudah ia miliki. Pria itu melanjutkan, "Jangan biarkan kegagalanmu mendefinisikan dirimu. Kegagalan itu adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan biarkan masa lalumu menghantungimu. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Jangan biarkan ketakutanmu mengendalikanmu. Ketakutan itu adalah ilusi yang menghalangimu untuk mencapai potensi dirimu." Stefani merasa ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Kata-kata pria itu seolah menyentuh jiwanya, membangkitkan semangat yang sudah lama padam. Ia mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya. Ia tidak perlu menjadi korban dari keadaan. Ia bisa menjadi pahlawan dalam hidupnya sendiri. Pria itu berdiri dan berkata, "Waktuku sudah habis, aku harus pergi." Stefani merasa sedih. Ia tidak ingin pria itu pergi. Ia merasa telah menemukan seorang teman, seorang mentor, seorang guru. "Terima kasih," kata Stefani. "Terima kasih sudah mendengarkan saya, sudah memberi saya nasihat, sudah memberi saya harapan." Pria itu tersenyum dan berkata, "Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena kamu sudah berani menghadapi rasa sakitmu, sudah berani mencari jawaban, sudah berani memilih untuk bangkit." Pria itu berbalik dan mulai berjalan menjauh. Stefani menatapnya dengan haru. Ia ingin menanyakan namanya, tapi ia ragu. Ia takut merusak momen yang indah ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk membiarkannya pergi. Ia yakin ia akan bertemu lagi dengan pria itu suatu hari nanti. Stefani berdiri dan menghapus air matanya. Ia merasa lebih baik sekarang. Ia merasa lebih kuat, lebih bersemangat, lebih optimis. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi ia yakin ia bisa menghadapinya. Ia akan terus belajar, terus berkembang, terus berjuang. Ia akan mengejar impiannya dengan semangat yang baru. Ia akan menciptakan kebahagiaannya sendiri. Stefani menarik nafas dalam-dalam dan berjalan meninggalkan jembatan penyeberangan. Ia berjalan dengan langkah yang lebih ringan, dengan senyum yang lebih lebar. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi ia tidak takut. Ia memiliki harapan, memiliki keyakinan, memiliki cinta. Ia memiliki segalanya yang ia butuhkan untuk meraih kesuksesan. Jembatan itu yang tadinya menjadi saksi bisu kesedihannya, kini menjadi saksi bisu kebangkitannya. Jembatan itu menjadi simbol harapan, simbol kekuatan, simbol keberanian. Stefani tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana ia menangis di atas jembatan, malam di mana ia menemukan secercah harapan di tengah kegelapan. Malam di mana ia menyadari bahwa ia tidak sendirian, bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya. Dan itulah teman-teman, kisah Stefani di Jembatan Penyeberangan. Sebuah kisah tentang kesedihan, harapan, dan kebangkitan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian semua untuk tidak menyerah pada kehidupan, untuk terus berjuang meraih impian, dan untuk selalu percaya pada diri sendiri.
Ingat, badai pasti berlalu. Setelah hujan, akan selalu ada pelangi. Jadi tetap semangat dan jangan pernah kehilangan harapan. Gimana video kali ini? Menarik kan? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing pengalaman, tulis di kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa di-subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oh ya, jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa mendapatkan inspirasi dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!